Anda masih bersama saya Anaka Wijaya di Power Lunch CNBC Indonesia. Kami juga masih bersama dengan Antony Kristanto, Chief Executive Officer PT KGI Sekuritas Indonesia di studio CNBC Indonesia. Iya Pak Antony, melanjutkan lagi dialog kita dari sebelum jeda. Saat ini suku bunga sudah mencapai 6%. Apakah Bapak melihat minat korporasi untuk mungkin melakukan penggalangan dana di pasar modal ini akan lebih tinggi daripada lewat perbankan? Terus terang ya, memang banyak perusahaan sedang banyak yang mempertimbangkan untuk IPO, ya kan, karena melihat bahwa saham di beberapa IPO ini kan cukup sukses gitu, menarik dana daripada masyarakat gitu. Tapi kalau untuk obligasi, menurut saya beberapa BUMN kan memang menerbitkan surat hutang, terutama yang berbasis dolar ya, untuk bisa menarik investor dana-dana asing untuk masuk kembali ke Indonesia gitu. Tapi yang kalau saya lihat dengan tingkat suku bunga yang sekarang ini tinggi, memang cukup riskan sih gitu. Kecuali memang sudah harus perlu dana tersebut gitu. Tapi perusahaan untuk menerbitkan surat hutang pada saat ini sih cukup berat gitu. Baik, artinya penggalangan dana di pasar modal ini menurut Bapak trennya justru akan semakin naik atau malah akan melemah? Menurut saya masih untuk di ekuitas, menurut saya masih menguat gitu. Jadi perusahaan akan mencoba melihat animo daripada retail kita, tentu akan mencoba untuk menawarkan saham yang, apalagi kalau yang berbasis misalnya green gitu ya, yang sekarang lagi tren gitu kan. Cuma kalau surat utang saya mungkin nggak yakin perusahaan mau menerbitkan surat utang dengan kondisi pasar saat ini gitu ya. Baik, sejauh ini di KGI sendiri seperti apa permintaan dari korporasi yang akan melakukan penggalangan dana? Kita terus terang memang sempat menawarkan beberapa perusahaan untuk menerbitkan Formosa Bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk diperjualbelikan di Taiwan sendiri ya. Karena kita perusahaan dari Taiwan. 3 tahun, 4 tahun yang lalu demand untuk Indonesia bagus banget. Masalahnya tahun belakangan ini sejak Fed menaikkan suku bunga terus, memang demand itu semakin shrinking. Walaupun KGI di Taiwan kami tahun lalu baru menjadi lead underwriter untuk United Emirates Arab, penerbitan Formosa Bond sebanyak $5 miliar US gitu. Memang saya berharap suatu saat partisipasi Indonesia bisa menerbitkan Formosa Bond semakin dikenal oleh investor institusi di Taiwan, which is very strong di sana. Nah, itu yang harapan saya gitu. Baik, Bapak sendiri melihat seperti apa bisnis penjaminan emisi efek hingga akhir 2023 dan di 2024 nanti? Kami sendiri masih dalam menerima mandat untuk beberapa perusahaan yang akan menawarkan saham baru di tahun 2024 sih. Dan ada juga yang untuk right issue juga masih ada di pipeline kami gitu. Karena kalau kita melihat ada beberapa perusahaan juga yang akhirnya gagal IPO di tahun ini begitu. Apakah artinya di KGI ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berencana untuk IPO di tahun ini akan segera menerbitkan atau akan ada yang wait and see juga? Masih dalam proses sih sebenarnya. Tentu kita akan melihat juga kondisi pasar pada saat itu. Kalau saat ini memang ya hampir boleh dikatakan masih sukses ya. Masih cukup sukses IPO belakangan ini gitu loh. Baik, mungkin boleh sedikit dibisikkan Pak, sektor-sektor apa nih yang kira-kira akan IPO dalam waktu dekat? Kalau saya lihat euforia green ini masih tetap menjadi primadona ya. Kalau apapun yang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi green gitu, green energy tentu mungkin lebih bisa menarik daripada investor lainnya. Yang pasti yang harus kita hindari mungkin properti udah pasti cukup berat karena dengan tingkat suku bunga yang tinggi begini akan menyulitkan perseroan untuk bisa melakukan penjualan di mana tentu KPR akan semakin susah dan juga yang mau beli rumah juga takut karena bunganya begitu tinggi begitu kan ya. Jadi daya beli juga akan menjadi terkena dampak juga begitu. Baik. Kalau banking menurut saya masih, karena basically banking masih kelebihan likuiditas cukup baik, bagus sekali, manajemennya masih bagus, NPL juga masih rendah. Menurut saya masih ada ruang lah untuk pertumbuhan di bank ya.
Baik, yang berada dalam pipeline KGI apakah masuk juga dari startup baru atau menurut Bapak ini memang tren penggalangan dana untuk startup ini sudah berakhir? Oke, kalau saya masih akan melihat itu startup yang masih sudah melewati debt valley, artinya udah melalui proses mereka melakukan efisiensi dan kemudian starting the generating the real revenue, bukan dengan valuasi yang berdasarkan harapan yang bisa kosong gitu kan. Tapi kalau saya lihat dari situ bisa masih ada minat. Kita ada satu startup yang kita melihat sudah menghasilkan profit yang cukup bagus gitu. Baik, Anda sendiri melihat minat investor terhadap startup saat ini seperti apa sih? Apakah sudah kecewa dengan banyak janji-janji? Ya, memang banyak yang kecewa ya terhadap startup. Kita juga cukup selektif gitu. Tadi balik lagi kita satu company yang kita lagi proses itu salah satunya adalah pest control dan juga yang bergerak bidang hygiene. Jadi dia merupakan perusahaan yang leader in the market gitu. Nah itu menurut kami sangat punya potensi lah gitu. Baik, artinya harus sudah terbukti dulu seperti apa baru bisa mendapatkan pendanaan menurut Anda? Iya, iya. Baik, dan berikutnya seperti apa target pertumbuhan bisnis KGI Sekuritas hingga akhir tahun ini? Mungkin pertama dari brokerage terlebih dulu. Kami memang saat ini ada dua atau tiga investor asing yang cukup sangat menarik, tertarik dengan pasar kita, dan mereka itu institution dan banyak juga yang sifatnya itu hedge fund. Hopefully mungkin awal bulan depan mereka sudah mulai bertransaksi di kita. Gitu. Nah itu kami mungkin masih mengandalkan brokerage yang biasa. Mungkin tahun depan kita mulai fokus ke retail, kita juga mulai fokus ke penerbitan structure warrant. Karena structure warrant kami punya pengalaman yang sangat baik di Thailand. Ya, sekarang KGI Thailand itu merupakan leader in the market dalam hal structure warrant. Gitu. Baik, lalu bagaimana dengan jumlah nasabah dan juga transaksi harian? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, seperti apa pertumbuhan di tahun ini? Tahun ini pertumbuhan cukup bagus ya, gitu. Kita ada pertumbuhan kurang lebih sekitar 10%, tetapi tradingnya yang menurun, gitu. Nah ini yang kita cukup antisipasi. Jadi ada kelihatan bahwa karena sideways ini banyak investor yang menahan untuk membeli saham. Jadi mereka juga nggak bisa baca pasar. Beda kalau lagi trennya itu bullish gitu ya, ya otomatis investor aktivitasnya akan lebih tinggi gitu. Baik, artinya untuk jumlah nasabah sendiri, tadi Bapak katakan 10% pertambahan ya, apakah ini sudah sesuai dengan target dari awal tahun? Kami belum, karena memang kita, kalau KGI kita ada sedikit tertunda, karena digital onboarding kita lagi proses, kemudian online trading kita juga lagi dalam pembenahan, sehingga memang kita butuh satu aplikasi yang kita sebut smart apps lah, yang membuat para investor, termasuk investor yang pemula, itu bisa lebih gampang dan lebih terakomodatif untuk melakukan transaksi bursa gitu. Baik, dan bagaimana dengan nilai penjaminan emisi hingga akhir 2023 ini kalau dibandingkan dengan di akhir 2022 lalu? Kita justru ada peningkatan di penjaminan emisi di tahun 2023 dibandingkan 2022 gitu. Malah kita melihat tahun 2024 mungkin bisa lebih banyak lagi gitu. Berapa Pak persentasenya kalau boleh dibocorkan sedikit di 2023 ini dan juga target di 2024? 2023 kita sudah kurang lebih hampir 10 ya. Saya lupa angka tepatnya, tapi ya kurang lebih sekitar 10 penjaminan ya. Gitu. Tahun depan kita dalam saat ini pun sudah ada mandat kurang lebih sekitar 5 gitu. Baik. Kita masih dalam gejolak ekonomi, baik dari luar dan juga di dalam negeri. Namun kita akan memasuki tahun politik dan akan mendapatkan pemimpin yang baru. Harapan dari KGI Sekuritas, sosok pemimpin seperti apa yang mungkin bisa menjaga kestabilan perekonomian kita? Kalau saya harapan dari banyak pengusaha itu adalah satu, kepemimpin yang bisa membuat rencana yang baik, yang kemudian diimplementasikan dengan cara yang firm. Jangan sampai misalnya ada rencana belum dites di masyarakat, kemudian ditawarkan, kemudian karena ada pertentangan dari masyarakat, kemudian
ditarik kembali. Nah ini yang sebenarnya menyebabkan ketidakpastian yang sebaiknya yang harusnya pemerintah adalah melakukan dengan cara terstruktur, kemudian diterbitkanlah sesuai dengan rencana, diterbitkanlah aturan tersebut dan itu diimplementasi dengan firm gitu. Jadi kita butuh pemimpin yang cukup firm ya untuk menjalankan policy-polisinya. Gitu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, berapa target IHSG tahun ini menurut Bapak? Apakah akan sampai di 7.200 misalnya? Sulit kalau saya bilang ya, sulit. Di berapa, ekspektasi berapa? Saya rasa tidak akan jauh dari range saat ini. Gitu. Ya paling tinggi tidak akan lebih dari 10% juga. Gitu. Artinya sampai di 7.000? Enggak mungkin. Tidak mungkin sampai 7.000. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa. Kita lihat ya. Kita lihat seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak Antoni Kristanto, CEO PT KGI Sekuritas telah bersama kami di studio CNBC Indonesia kali ini.